sih saya nganggap ini cuman ya guraian aja buat temen iseng lah, kayak iseng laki cowok lah kalau misalnya ngomongin cewek. Kebetulan teman saya ya inisial KH itu kan saya taunya dia kan si customer ini kayak suka ngajak jalan. Saya nggak bisa bilang kalau si customer ini suka sama si teman saya KH, cuman saya tahu kalau dia suka diajak jalan. Jadi makanya pas saya tahu di CCTV itu ada si customer, saya langsung kayak ya udah kayak bercandain aja si KH ini, coba dong ngeliat lagi gitu, coba dong lihat lagi yang di depan dong gitu. Maksudnya kayak ya bahasa anak sekarang mungkin kayak ngecengin aja. Terus ya udah akhirnya berjalan gitu aja. Tapi kan yang jadi permasalahan ya karena zoomnya itu ke arah bagian yang sensitif dari perempuan kan. Nah di situ apalagi saya ketawa, responnya respon ketawa itu juga refleks aja maksudnya. Karena kayak gitu. Jadi mungkin sebagian orang anggapnya atau mengarahnya semenjak video itu jadinya arahnya lebih ke pelecehan karena saya ketawa mungkin. Yang paling itu aja. Jadi Mas di sini berperannya merekam ya Mas ya pada saat proses Zoom. Iya, menginstastory. CCTV itu dan diupload di Instastory milik akun Mas sendiri. Iya. Oke. Nah, berarti pada saat kejadian untuk men-zoom CCTV itu perintah dari Mas atau KH sendiri yang berpindah? Perintah dari saya. Iya, tadi kan saya ngomong coba dong ini depan dong. Tapi yang ngezoom bukan perintah saya. Saya cuma minta tolong untuk arahin kameranya ke depan. Maksudnya lebih ke arah customernya gitu. Coba dong yang lihat di depan dong gitu. Nah, tujuan saya mau ngeliat reaksinya si teman saya KH ini aja. Gitu. Nah, pada saat terpikir untuk langsung mengupload di Instagram, di Instastory, apa Mas yang ada di pikiran sendiri? Ya baik lagi sih, tadi saya mikir hanya gurauan aja, jadi menurut saya upload ya udah nggak apa-apa, cuma bercanda gitu. Cuman kan ternyata sampai sepanjang ini saya juga jujur kaget banget gitu. Respon orang-orang banyak yang negatif gitu terhadap video itu. Ya emang sih saya nganggapnya bercanda, cuman kan nggak bisa dianggap ke semua orang. Mungkin kan banyak orang yang nilai kalau bisa baik buat saya, videonya belum tentu baik untuk orang lain gitu aja. Pesan saya untuk kedepannya rekan-rekan atau orang lain yang kalau untuk mengupload atau menggunakan sosial media tolong disaring lagi biar lebih hati-hati lagi, karena sekarang udah ada undang-undangnya, jadi kita nggak bisa sembarangan juga ngupload sesuatu yang kita mau gitu tanpa harus disaring lagi. Jadi bijaksanalah untuk menggunakan sosial media sih sekarang ini, pelajarannya buat kalian semua juga. Nah itu dia lengkapnya keterangan dari tersangka. Anda bisa menyimpulkan sendiri dari apa yang disampaikan oleh tersangka. Tapi tersangka adalah masih sang pengunggah. Belum ada pasal dikenakan bagi pelaku yang mengintip tadi pemirsa. Bahkan selain Dr. Danadis ini sudah hadir Mbak Zoya. Mungkin saya ingin memperdalam lagi Mbak Zoya. Apa mungkin istilah medisnya, kenikmatan apa sih yang didapat dengan mengintip seseorang lewat CCTV yang dilakukan oleh pelaku? Seperti apa? Oke, kalau misalnya kita mau lihat secara seksologi gitu ya, sebenarnya saya justru mengencourage setiap orang untuk tidak mudah memberikan label, terutama label parafilia atau penyimpangan perilaku seksual. Karena gini, kalau kita cepat-cepat bilang ini adalah sebuah penyimpangan, yaitu voyeurism misalnya ya. Voyeurism adalah seorang individu yang menikmati, merasa terangsang, bahkan bisa sampai mencapai puncak kepuasannya dengan dia mengintip orang lain, bertelanjang atau misalnya bagian tubuh tertentu, atau misalnya melakukan hubungan seksual. Tapi masalahnya kalau sampai disebut sebagai voyeurism, ya berarti dia harus memenuhi beberapa kriteria klinis gitu. Salah satu kriteria klinis yang harus dia penuhi adalah apakah dia selama 6 bulan berturut-turut sudah sampai tidak bisa berfungsi secara sosial kalau misalnya dia tidak ngintipin orang gitu ya, atau tidak mengintip bagian tubuh perempuan gini dalam kasus ini. Apakah gitu ya dia tidak bisa berfungsi sama sekali dalam kehidupan seksualnya jika dia tidak ngintipin orang lain. Nah, kalau misalnya ini tidak masuk ke sana, sebenarnya juga jangan cepat-cepat semua orang yang ngintipin belum tentu dia voyeurism. Kalau menurut saya ini adalah perilaku pelecehan seksual pure gitu ya, karena saya tidak melihat ada stresnya dia, saya juga tidak terlalu melihat, ya memang saya cuma membaca kasus ini ya, belum melihat langsung atau belum mewawancara langsung. Tapi dari sini saya
relatif melihat bahwa ini memang benar-benar adalah sebuah pelecehan secara sesederhana itu gitu ya, baik yang merekam dan menyebarkan maupun yang sering melakukan ini. Dan sayangnya gitu ya, karena baru-baru ini juga rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual juga ditarik ya dari prioritas, inilah sebenarnya yang akan kita rasakan nih akibatnya gitu. Bingung mau dijerat seperti apa gitu ya, bingung bagaimana mau mensikapinya, termasuk kalau misalnya sudah terjadi pelecehan seksual yang seperti ini, masa mau menunggu korban melaporkan dulu, kan nggak mungkin sekali. Sementara kalau misalnya si pelaku yang justru merekam gitu ya, ini sudah terbiasa melakukan ini dan aman dan bisa lari gitu ya, berarti akan ada banyak orang lain yang melakukan ini, atau dia mungkin sudah sering melakukan tempat lain, bukan karena dia memiliki penyimpangan perilaku seksual seperti voyeurism dan sebagainya, mungkin aja dia memang melakukan pelecehan itu karena bisa. Oke, kalaulah ini memang Mbak Zoya melihat adalah bentuk sebagai pelecehan seksual, karena kita belum mendalami kasus ini, tapi mungkin pertanyaannya, ada seseorang yang tidak mau melakukan hal tersebut, tapi ada seseorang yang kemudian dengan mudah melakukan pelecehan seksual, pasti ada yang kemudian membedakan, apa yang mendasari dia kok tega-teganya melakukan itu, bagaimana melihatnya? Kalau saya lihat ya bisa jadi keisengan, kesempatan, ya kan. Apakah efek jerahnya seperti apa gitu ya? Kalau misalnya dia sering melakukan ini dan dianggap ini biasa, namanya juga tahu kan ada budaya patriarki yang mengencourage atau bahkan membiarkan gitu ya beberapa oknum laki-laki untuk melakukan hal seperti ini. Misalnya secara simpel, udah biasalah, namanya juga laki-laki ngeliatin kayak gitu ya. Kayak saya kemarin kebetulan saya naik kendaraan umum gitu ya, lalu saya ngobrol dengan supir dengan drivernya gitu ya, terus dibilang gini, oh mbak peduli ya terhadap kasus yang kemarin itu yang ngintip itu ya? Oh iya dong, itu kan pelecehan seksual pak. Lalu si orang dengan santai begini, tapi bukannya si korbannya juga salah, maksudnya salah gimana? Ya kenapa dia pakai baju santai begitu? Iya, apapun bajunya Pak, kalau misalnya orangnya niat, itu kembali lagi pada kesalahan pelaku, bukan salah si korban gitu ya. Jadi ide blaming the victims dan sebagainya ini mempersulit gitu laki-laki ataupun perempuan sebenarnya dalam hal ini gitu. Nah, kita kembali lagi, terus kita mau berjuang sampai di mana gitu ya terhadap korban pelecehan seksual ini. Kalau nggak dilaporin, terus dia tidak ada hukuman, dan akhirnya sepertinya kita melegalkan pelecehan seksual sekali lagi terjadi di sini. Baik. Gitu. Nah dok, kalau misalnya melihat ini sebenarnya memang ada faktor budaya dari masyarakat bahwa biasalah, kadang-kadang kan pelecehan ini juga ketika seorang perempuan mungkin berbajunya seksi, disuit-suitin, padahal itu termasuk juga pelecehan seksual. Bahkan yang mungkin nge-zoom biasa, namanya juga baju seksi, tapi ini ternyata juga pelecehan seksual. Bagaimana kemudian melihatnya? Ya sebenarnya kalau itu sudah tindakan pelecehan seksual itu bisa polisi bertindak sebenarnya. Tapi memang ya tadi katakan bahwa kadang-kadang wanita ini tidak mau melapor. Tapi kalau ini aspeknya pidana itu polisi yang sudah bertindak duluan. Jadi tidak perlu ada suatu pelaporan. Ya, Oke, nah kalau misalnya kita sekarang melihatnya ini adalah pelaku. Kita tidak melihat ini jadi korban ini seperti apa, trauma yang dialami, apakah kemudian takut untuk bepergian, malu dan lain-lain. Nanti mungkin akan dijawab oleh Mbak Zoya usai jeda berikut. Apa kabar Indonesia Malam? Kami akan kembali.